Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini saya ditemani oleh diecast 122 Marco Lucinelli tahun 1981, di mana dia menjadi juara dunia menggunakan Suzuki RGB 500 2 tak. Ini adalah salah satu motor juara dunianya Suzuki, namun kita tidak akan membicarakan tentang motor ini atau diecast ini, tapi kita akan sedikit membicarakan sejarah, ya, boleh bilang sejarah yang terjadi dan berhubungan juga dengan sejarah bagusnya Suzuki di ajang balap motor Grand Prix. Seperti kita ketahui, tahun terakhir Suzuki memperoleh kejuaraan Grand Prix itu tahun 2020 melalui Joan Mir waktu itu. Dan sekarang mari kita akan flashback kembali ya, tahun 60-an gitu ya, dimana ketika itu Suzuki mulai kembali meroket prestasinya melalui Ernst Degner. Nah, jadi sebenarnya cerita ini tuh sudah ditulis oleh kami di tmcblog.com. Teman-teman yang suka membaca, ya lebih ke membaca, silahkan membaca di tmcblog.com. Untuk yang suka audiobooks tinggal simak nanti di podcast kami di Spotify gitu ya. Dan sekarang mari kita mulai cerita ini. Jadi cerita ini berdasarkan apa yang diceritakan oleh seorang pembalap juara dari Isle of Man TT 250, yaitu Matt Oxley, yang juga merupakan seorang jurnalis Grand Prix MotoGP yang sekarang. Saya sering bertemu dengannya dan adalah sebuah kehormatan untuk menceritakan sebenarnya apa yang telah dia tulis di bukunya yang boleh dibilang cukup fenomenal dan cukup laris, yaitu Stealing Speed atau mencuri kecepatan. Cerita ini tuh bermula dari 1940-an ketika seorang pemuda yang baru lulus dari sekolah teknik di Jerman bernama Walter Kieden, ya, Kieden, A-nya 2, itu akhirnya bergabung dengan Nazi. Ya, dia bergabung di perang waktu itu ya, Perang Dunia Pertama itu dengan Jerman. Lalu dia bekerja di bidang pengembangan rudal, rudal untuk Nazi, untuk disuplai perang untuk Nazi melawan blok Barat ya waktu itu ya. Jadi seperti itu. Nah, singkat kata, setelah Perang Dunia Pertama selesai, si Kieden ini berniat pulang balik lagi ke kampungnya. Dia sebenarnya ingin memulai bisnis kayu, boleh dibilang seperti itu, bisnis kayu. Dan namun seiring dengan bisnisnya tersebut, dia kan masih punya passion yang kuat terhadap sepeda motor, karena waktu kecil dia boleh dibilang sering dibawa ke Nürburgring untuk melihat balapan. Nah, singkat kata juga akhirnya dia membuat sebuah perusahaan sepeda motor ya bernama NZ Motorrad, karena dia mengembangkan sepeda motor dengan beberapa rekannya dan menggunakan beberapa ilmu yang dia peroleh ketika mengembangkan roket bersama Nazi gitu ya. Dan roket yang menjadi referensinya ya boleh dibilang pada saat itu adalah roket V1 atau V1. Nah, namun di roket V1 itu ada satu part yang namanya pulse duct engine ya. Ya, itulah yang dijadikan referensinya. Dan referensi desain dari pulse duct engine di roket V1 itu diaplikasikan ya, ilmu mengenai resonansi di dalam duct atau tunnel tersebut ke knalpot dari motor MZ Motorrad yang 125 cc 2 tak waktu itu. Motor MZ Motorrad 125 cc kala itu dengan mesin 125 cc non supercharged ya, berhasil meraih horsepower itu sekitar 25 horsepower untuk mesin 125 cc. Ini artinya secara umum dia itu masuk ke tataran masuk ke 200 horsepower jika dia itu dijajarkan dengan mesin-mesin 1000 cc. Mesin MZ Motorrad 125 cc ini klop dengan seorang pemuda pembalap boleh dibilang gitu yang punya basic teknik juga, namanya adalah Ernst Degner. Nah, Ernst Degner ini cukup menarik ini karena kita terakhir mendengarkan kata selain di buku Stealing Speed ini, kita mendengarkan nama Ernst Degner itu ketika Suzuki memperingati juara dunianya Joan Mir di tahun 2020, di mana Suzuki Jepang pada saat itu benar-benar ya terbukti banget bahwa mereka menyebut-nyebut nama Ernst Degner sebagai salah seorang pembalap yang berhasil juara dunia bersama mereka. Nah,
Singkat kata, jadi Ernst Degner bersama MZ Motorrad 125 itu boleh dibilang mengguncang dunia barat pada saat di kejuaraan-kejuaraan dunia di tahun 1960-an awal. Nah, pada saat itu hadir juga perusahaan baru gitu ya, boleh dibilang perusahaan baru yang baru selesai dari Perang Dunia Kedua, yaitu Suzuki. Suzuki berupaya untuk bisa berbicara banyak di dunia balap kala itu. Namun di percobaan pertamanya Suzuki membalap di Eropa itu mereka ternyata hanya bisa menghadirkan motor yang boleh dibilang lambat dalam tanda kutip bila dibandingkan dengan beberapa motor-motor di Eropa. Misalkan di kejuaraan balap Tourist Trophy di tahun 1960 di kelas 125 cc, dia itu kalah cepat bila dibandingkan dengan motor MV Agusta 4 tak ya pada saat itu, di mana MV Agusta 4 tak itu punya speed rata-rata itu sekitar 85 miles per hour, sementara motor Suzuki buatan Jepang waktu itu hanya bisa sampai 70 miles per hour. Jadi motor Suzuki 125 cc itu hanya bisa finish 15 menit. Ya bayangin 15 menit setelah motor MV Agusta 4 tak. Dan ini boleh dibilang menampar muka Suzuki kala itu. Mereka mencari berbagai cara gitu ya, agar bisa membuat motor yang memiliki nilai kompetitif yang cukup seimbang dengan motor-motor Eropa kala itu. Akhirnya mereka melirik satu motor langsung, yaitu MZ Motorrad 125 cc rancangan dari Walter Kiden yang dikendarai oleh Ernst Degner. Susah banget ini dua nama gini karena saya ngapalin juga susah juga. Dan akhirnya mereka mulai menyusun cara bagaimana mereka bisa memperoleh teknologi ini, dan salah satu yang bisa mereka deketi adalah pembalapnya, karena selain dia juga cepat dalam membalap gitu ya, ternyata Ernst Degner ini punya basic atau background teknis juga, sehingga ya walaupun dia pembalap tapi dia ngerti lah beberapa istilah-istilah teknis dan juga beberapa sistem dari sepeda motor. Nah, setelah ini baru cerita stealing speed sebenarnya terjadi. Dan ya, Ernst Degner ini boleh bilang hidupnya tahun 1961 itu di bawah pasca Perang Dunia Kedua itu boleh dibilang agak sedikit kurang leluasa gitu ya, karena kehidupannya sendiri sangat-sangat dibatasi dan sangat-sangat dikendalikan, terutama dengan kehadiran itu stasi yang terus-menerus mengawasinya. Kayak kalau misalkan Ernst Degner mau balapan gitu ya, keluarganya Ernst Degner itu kayak dalam tanda kutip ditahan oleh stasi ya, ditempatkan di satu tempat tertentu di Jerman Timur, sehingga ini membuat mau nggak mau Ernst Degner itu harus pulang setelah balapan gitu lah, karena memang keluarganya sedang dalam tanda kutip ditahan oleh stasinya Jerman Timur kala itu. Dan ini jelas tidak membuat Ernst Degner itu leluasa dan tidak menyukai. Singkat kata, di sekitar musim panas tahun 1961 beberapa kali Ernst Degner itu melakukan pertemuan-pertemuan rahasia dengan pihak Suzuki untuk menyiapkan planning ya, rencana untuk bisa kabur dari Jerman Timur serta membawa serta teknologi yang telah dikembangkan di MZ Motorrad. Namun kabur dari pengawalan stasi boleh dibilang sesuatu yang tidak mudah gitu loh teman-teman sekalian. Boleh dibilang satu-satunya mungkin cara saat itu adalah menggunakan kereta api ya. Ada jenis jalur kereta api yang bisa digunakan di Jerman Timur, dan itu bisa dipakai untuk menyelundupkan Ernst Degner dan keluarganya untuk bisa keluar dari Jerman Timur. Rencananya pelarian itu, pembelotan itu akan dilakukan sekitar tanggal 13 Agustus 1961. Namun ketika persis pagi hari 13 Agustus 1961 mereka bangun, dikisahkan di Jerman Timur persis dibuat yang sebuah tembok panjang yang memisahkan antara bagian barat dari Jerman dan bagian timur dari Jerman, yang sekarang kita kenal sebagai tembok Berlin.
Dan ini adalah tembok yang boleh dibilang memisahkan antara keduanya dan boleh dibilang sulit untuk ditembus siapapun yang sudah berada di Jerman Timur untuk bisa pindah ke Jerman Barat. Namun Ernst Degner tidak kehilangan akal. Ya, dia akhirnya berkolaborasi dengan beberapa sahabat karibnya, terutama sahabat karib yang ada di Jerman Barat. Ini yang namanya Paul Petrie. Mereka membuat beberapa perencanaan untuk bisa kabur dari Jerman Timur. Paul waktu itu membeli sebuah mobil sedan besar ya, Lincoln Mercury, boleh bilang besar banget, dan membuat sebuah kompartemen khusus buat menyeludupkan orang di bagian bagasinya yang gede banget. Kompartemen tersebut dipakai untuk menyeludupkan keluarga dari Ernst Degner untuk bisa kabur dari Jerman Timur. Singkat kata, ketika Ernst Degner dan Kiden ya bersama MZ Motorrad 125 itu sedang balapan di Kristianstad di Swedia, akhirnya Paul menjalankan misinya ya, semua anak-anaknya sedikit dibius gitu ya dalam tanda kutip, bersama istrinya Ernst Degner juga. Mereka disembunyikan di bagasi mobil Lincoln itu ya, Lincoln Mercury sisa karbon dari Jerman Timur. Sementara itu Ernst Degner awalnya diperkirakan bisa menang di Swedia dan mengunci gelar juara dunia untuk MZ Motorrad gitu ya. Namun di race itu akhirnya dia crash gitu ya, dan di malam ketika diceritakan gitu ya, di malam ketika tim dari MZ Motorrad itu sedang lelap atau sedang dalam boleh bilang kesedihan karena kalah di Swedia, Ernst Degner akhirnya menyelinap kabur ke Denmark ya, membawa serta beberapa potongan-potongan dari mesin yang sangat boleh bilang sangat secret, sangat rahasia dan sangat berharga untuk bisa dikopi ulang ya nanti di Jepang gitu ya, beserta beberapa gambar-gambar blueprint dari MZ 125 itu. Singkat kata lagi, akhirnya Ernst Degner bekerja sama dengan beberapa engineer dari Suzuki ya, Suzuki Jepang pada saat itu, menggunakan waktu sekitar 6 bulan dalam pelarian mereka di Jepang untuk bisa membuat satu motor ya, 125 cc dan 50 cc menggunakan teknologi yang mereka curi dari MZ Motorrad di Jerman, dan akhirnya mereka bisa membuat satu motor ya, khususnya namanya Suzuki Kigen Rip-Off RT125 yang boleh dibilang fenomenal banget. 125 cc dan juga bisa menghasilkan power sekitar 25 horsepower juga akhirnya. Dan inilah motor yang boleh dibilang menjadi tonggak sejarah melajunya beberapa pabrikan-pabrikan Jepang setelah itu. Dan bahkan nih, kalau teman-teman bisa sekalian dig lebih dalam, motor-motor seperti Kawasaki KR 250 serta KR 350 di sekitar awal-awal tahun 70 itu juga merupakan sebuah motor rip off, atau boleh dibilang kalau zaman sekarang boleh dibilang motor copy paste lah, copy paste dari motor Kiden ya, Kiden 250 yang didesain oleh Kiden berbasiskan ilmu yang dia peroleh waktu menjadi staf teknisi di pabrik rudalnya Nazi. Jadi itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman sekalian punya kesempatan untuk membacanya, cari itu buku, benar-benar keren banget ya, buku Styling Speed gitu ya dari Matt Oxley, dan benar-benar bisa membuka cakrawala kita bagaimana perkembangan sebenarnya motorsport khususnya di roda 2. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, skandal yang boleh dibilang merupakan salah satu skandal terbesar di otomotif roda 2, di mana boleh dibilang ada upaya untuk pencurian kecepatan yang dilakukan oleh pabrikan Jepang Suzuki dari teknologi yang dibuat di Jerman. Itu aja, semoga kita bisa bertemu kembali di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.